Season 2, Bab 48. Om Presdir terpikat gadis miskin. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Akibat berpiano bersama Arya malam hari kemarin hingga dini hari. Dini yang terbiasa bangun pukul 4.30 WIB itu, kini tidak biasanya dia terbangun di pukul 10 WIB. Dalam keadaan sudah berpakaian dressnya dan sudah mandi dini hari tadi. Dia terbangun dalam keterkejutan melihat jam yang terpampang nyata menunjukkan waktu yang tidak biasa. Sesegera mungkin Dini bangun dan turun ke bawah dengan tergesa-gesa kala di kamar ia tidak melihat Arya di sampingnya. Dan juga ia berpikir jika anak-anaknya pun pastinya sudah pergi ke sekolah. Ia beranggapan lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya mengurus semua perlengkapan anak-anaknya sebelum pergi ke sekolah. Nyonya sudah bangun. Syukurlah. Saya terus-menerus mengecek pergi ke kamar Tuan apakah Nyonya sudah bangun atau belum. Sekarang Nyonya sudah bangun dan ayo silakan makan dulu, pasti Nyonya sudah lapar. Ujar Bu Sani. Bu Sani, apa benar ini sudah pukul 10? Ujar Dini masih sepenuhnya mengumpulkan jiwa. Benar Nyonya. Saya saja sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Saya juga heran kenapa Nyonya tidak turun, karena biasanya pagi hari sekali sebelum ayam berkokok sudah bangun. Kata Bu Sani menegaskan. Ini masalah yang besar. Aku bangun kesiangan, padahal pukul 2 tadi aku berencana tidak akan tidur setelahnya. Kecewa Dini pada dirinya sendiri. Nyonya tidak perlu khawatir. Tadi pagi Tuan Arya dan juga Tuan Muda keduanya sudah saya yang membantu kebutuhan mereka. Mereka juga sudah sarapan, buku dan pakaian anak-anak sudah saya siapkan. Mereka sudah berangkat bersama diantar oleh Tuan. Jelas Bu Sani. Syukurlah jika Bu Sani yang sudah membantu kebutuhan mereka. Aku ucapkan banyak terima kasih sudah membantu diriku. Balas Dini. Tidak masalah Nyonya. Tuan Arya sendiri yang melarang siapapun untuk membangunkan Nyonya yang masih tertidur. Beliau mengatakan Nyonya pasti kelelahan akibat malam hari tadi. Ucap Bu Sani sambil terkekeh. Bukan tanpa alasan Dini memahami kata ambigu itu. Apalagi melihat Bu Sani yang menahan senyumnya seolah tahu apa yang terjadi kemarin malam. Dia benar-benar berkata seperti itu. Pekik Dini. Saya juga tidak mengerti apa yang dilakukan Nyonya malam hari tadi. Tapi Tuan beranggapan jika Nyonya sangat kelelahan. Mungkin setelah pergi berlibur dengan perjalanan jauh, itu akibat dari kelelahan yang Nyonya rasakan. Ucap Bu Sani memutar pernyataan. Dasar pria itu. Dengan terang-terangan dia membuatku malu di hadapan Bu Sani. Dia pikir Bu Sani tidak akan tahu apa maksudnya. Kesal Dini dalam hati. Tepat pukul 12 WIB, seperti biasa Dini selalu menjemput kedua anaknya pulang sekolah. Ansel yang senang berbicara itu selalu menceritakan pengalaman sekolahnya hari ini setiap hari saat sudah pulang pada ibunya. Senantiasa Dini selalu menjadi pendengar yang baik kala Ansel bercerita. Terlepas dari perbincangan mereka ada Arsen yang selalu diam menatap jalan dari jendela mobil. Hari ini ibu tidak menjemput kami dengan mengendarai mobil sendiri. Tanya Ansel setelah selesai bercerita pada ibunya. Tidak, ibu meminta Pak Ari yang mengantar. Balas Dini. Oh baiklah. Pasti ibu lelah akibat liburan kita kemarin yang sangat menyenangkan. Ibu juga sampai bangun kesiangan, tadi pagi Bu Sani yang mengurus semua keperluan. Ujar Ansel. Iya. Maafkan ibu ya. Ibu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jawab Dini. Arsen yang mendengarkan perbincangan mereka pun memutar bola matanya malas. Ia pikir Dini hanya mencari alasan untuk berleha-leha di rumah ayahnya. Ibu, kenapa leher ibu merah-merah? Tanya Ansel melihat bagian leher Dini. Sontak Dini menatap Ansel dengan terkejut.
Dini lupa jika semalam Arya membuat banyak tanda. Ini hanya gatal-gatal sayang. Ujar Dini terbata. Ibu sedang sakit. Tanya Ansel menelisik mata ibunya. Dini yang tidak sanggup menatap mata Ansel pun menghindari kontak matanya dan terlihat gugup. Tidak, mungkin kemarin malam banyak nyamuk yang menghisap darah ibu. Jawab Dini terbata lagi. Aku juga pernah digigit nyamuk sampai gatal dan muncul bentol-bentol. Tapi rupanya tidak seperti ini, gatal ibu sangat merah sekali. Kata Ansel. Itu cupangan. Tegas Arsen menimpali. Kit. Pak Ari yang sedang mengendarai mobil pun tiba-tiba mengerem mobil secara mendadak, setelah mendengar Arsen membuat pernyataan yang tidak terduga. Sontak Dini pun sangat terkejut mendengar Arsen yang tahu dan terus terang begitu. Ia sangat malu pada seorang anak kecil. Akan ditaruh di mana wajahnya? Maaf Nyonya, saya akan lanjutkan. Ucap Pak Ari melihat dari kaca spion. Pembahasan cupangan itu belumlah selesai. Ansel masih penasaran dan terus bertanya. Apa itu cupangan? Ansel melirik Arsen yang sama sekali tidak ingin menoleh padanya. Pandangannya tetap lurus ke depan. Jikapun aku akan menjelaskan, apa kau akan mengerti? Itu adalah kata yang hanya dipahami oleh orang dewasa. Ketus Arsen. Dini membeku. Apa yang dikatakan Arsen itu memang ada benarnya. Ansel tidak akan paham dan seharusnya tidak tahu akan hal itu. Ia masih anak kecil yang membutuhkan bimbingan mendasar, tidak seperti Arsen yang sudah dewasa sebelum usia dan bahkan sudah mengetahui. Apakah cupangan itu menarik? Kau juga pernah seperti ibuku, Arsen? Bertanya Ansel demikian. Tidak. Saat dewasa aku akan membuatnya. Ucap Arsen membuat Dini dan Pak Ari ambigu. Kenapa harus dewasa? Ini hanya gatal-gatal. Kita hanya tinggal mencari nyamuk untuk menggigit leher kita. Jika kau ingin membuatnya, aku juga ingin membuat cupangan juga. Ayo kita buat bersama saat sampai di rumah nanti. Cek, cupangan bukanlah permainan mencari nyamuk. Bisa-bisa kita akan gatal. Kata Arsen. Tapi sepertinya ibu tidak gatal. Dia pun tidak menggaruknya. Kata Ansel melirik ke arah Dini. Jadi, berhenti memikirkan cupangan, dan berusahalah untuk tidak bertanya mengenai hal itu lagi. Ibumu sendiri pasti akan malu. Sambung Arsen. Sekiranya beritahu aku lebih detail apa itu cupangan. Rengek Ansel. Ikan es. XX kata-katanya mirip dengan cupangan, bukan? Jangan sampai 1 detik lagi kau bertanya apa itu ikan XX. Kesal Arsen. Oh, ikan XX. Iya, aku tahu ikan es XX. Tapi apa hubungannya dengan leher ibu? Tanya Ansel. Arsen sangat frustrasi mendengar pertanyaan Ansel yang tidak puas dan terus saja bertanya. Ah sudahlah. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Bentak Arsen. Ansel, yang dikatakan Arsen itu benar. Tidak perlu memikirkan arti dari kata itu lagi, ya. Ibu sungguh tidak apa-apa, karena ini hanya kemerahan saja. Ujar Dini mengarahkan Ansel. Lain kali jangan buat tanda lagi atau Ansel akan bertanya terus. Ucap Arsen pelan pada Dini. Dini hanya terdiam malu menatap Arsen yang dingin. Ini semua adalah kesalahan Arya, kesalahan dirinya sendiri yang lupa tidak menutup tanda itu dengan make up. Bab 49. Siang itu Arya telah selesai melakukan meeting. Meskipun tubuhnya berada di ruangannya, tapi pikiran dan hatinya berada di rumah. Baru beberapa jam dia berpisah dengan mereka, tapi hati dan tubuhnya sudah merindukannya. Arya membuka ponsel, mengaktifkan fitur live CCTV dan menghubungkan pada CCTV di rumahnya. Dari puluhan CCTV yang berada di rumah, Arya mencari keberadaan ibu dan anak itu pada satu persatu kamera. Bibirnya tersenyum ketika melihat mereka berada di ruang keluarga.
Arya memperbesar tampilan layar, agar dia bisa lebih leluasa menatap wajah orang-orang tersayangnya. Terlihat Arsen dan Ansel sedang mengerjakan tugas dari sekolah bersama untuk dikumpulkan besok hari, sedangkan ibunya sedang melamun sembari tersenyum-senyum. Apa yang dipikirkan wanita itu hingga tersenyum seperti itu? Kalian bisa mengerjakan tugas sekolahnya. Jika ada yang kalian tidak mengerti, ibu bisa membantu kalian. Ujar Dini dengan senyum ramahnya. Ibu, tolong gambarkan ini. Aku dan Arsen kesusahan menggambar. Pinta Arsen. Mari, ibu yang akan menggambarkannya untuk kalian. Dan nanti kalian hanya tinggal mewarnai. Dini pun mengambil buku kedua anaknya dan mulai menggambar apa yang diperintahkan soal tugas mereka. Kau tahu Arsen? Ibuku ini pintar sekali menggambar, dia bisa menggambar apapun di buku. Untung saja ibu ada di sini, jadi kita bisa meminta bantuan darinya. Cerita Ansel. Bukan hanya dia. Di dunia ini banyak yang bisa menggambar. Ketus Arsen menjawab. Mendengar pernyataan Arsen, Dini hanya diam tidak begitu menanggapi perkataan Arsen sampai ke hati. Dini tahu Arsen belum bisa menerima dirinya sebagai ibu kandungnya. Namun, Dini percaya suatu saat nanti Arsen akan menganggap dia sebagai ibunya. Ini, ibu sudah menggambarkannya untuk kalian. Kata Dini mengembalikan buku tersebut pada kedua anaknya. Lihat apa yang kukatakan. Bagus, bukan? Puji Ansel melihat hasil gambar itu. Arsen menanggapinya dengan biasa saja. Ia tidak peduli dan mulai memberi warna. Terima kasih ibu. Kau sangat membantu. Ucap Ansel. Dini hanya mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban. Arsen, kau tidak ingin mengucapkan terima kasih. Ibuku mengatakan kita harus berterima kasih pada orang yang sudah membantu kita. Ujar Ansel. Kau tahu jika aku tidak memiliki ibu. Seorang ibu pasti selalu memberikan pembelajaran yang sama. Tapi aku tidak pernah mendapatkan pembelajaran dari ibuku sendiri. Ujar Arsen melihat Dini dengan tatapan benci dan seolah menyindir. Dini termenung. Dia memahami apa yang dirasakan Arsen. Dia memang sudah bersalah. Beberapa saat kemudian, Dini beranjak dari duduknya. Pergi ke pintu depan. Sepertinya ada orang mengunjungi mereka. Arya yang mengawasi mereka dari jarak jauh mengarahkan kamera CCTV ke pintu depan. Wajahnya tampak terkejut begitu melihat tamu yang datang berkunjung. Damar, siapkan mobil. Kita pergi. Tita Arya. Sekarang presdir. Tapi setelah jam makan siang akan dilakukan meeting kedua. Kata Damar. Meeting bubar. Lanjutkan besok. Arya keluar dari ruangan dengan terburu-buru. Damar mengikuti di belakangnya dengan tergopoh-gopoh. Tangannya tampak sibuk menelepon sana-sini. Arya berjalan menuruni lift ke lantai paling bawah. Di sana terdapat basement mobil pribadinya. Dikendarai oleh Damar menuju rumah Arya. Di dalam mobil, Arya masih memantau gerak-gerik seseorang bersama dengan Dini. Tubuhnya bergetar karena amarah. Apa yang dilakukan oleh kedua wanita itu? Mengapa dia menemui Dini? Sejak kapan dia keluar? Apa yang ingin dia lakukan? Arya bolak-balik menelepon nomor Bu Sani, tapi nomor selalu di luar jangkauan. Dia juga menelepon ke ponsel putranya, tapi sama saja. Tubuh Arya semakin bergetar hebat ketika melihat Dini dan Ansel menangis. Sebenarnya apa yang dia katakan? Mengapa Dini sampai menangis seperti itu? Percepat. Arya meninju jok mobil di sampingnya. Baik tuan. Jawab Damar. Kurang lebih 15 menit kemudian, Arya sudah menginjakkan kakinya di depan rumah. Dengan langkah panjang dia segera masuk ke dalam rumahnya. Tujuannya adalah ruang keluarga. Sama seperti yang dilihatnya di CCTV, Dini masih tampak menangis dengan Ansel di pangkuannya.
Dilihat juga Arsen berada di pihak mereka dan ikut menyuarakan kemarahannya. Luapan kemarahan memenuhi dada Arya. Tanpa bisa dikontrol, dia langsung membentak ketiganya. "Apa yang kalian lakukan?" Semua yang ada di ruangan itu tampak terkejut. Semua mata memandang kepadanya. Arya berjalan ke arah Dini dan Ansel, menarik tangan wanita itu untuk berdiri. "Arya." Dini segera memeluk Arya dengan erat. Tubuhnya bergetar karena tangis. Arya salah mengartikan tangisannya. Dia menyangka Dini menangis karena kata-kata wanita iblis itu. "Apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Dengan sembarangan kalian masuk ke dalam rumah orang lain." "Arya, aku ibu mertuamu." Wanita tua yang menganggap dirinya sebagai mertua Arya itu tampak ketakutan. Dia takut dengan kemarahan yang ditunjukkan Arya. Tubuh kedua wanita itu gemetar. Mereka sangat sadar dengan kesalahannya mengunjungi rumah Arya. Mereka sangat tahu dengan sifat Arya. Bila sudah marah besar, biasanya Arya akan menjadi tak terkontrol. Siapapun yang membuatnya marah seperti itu, maka akan dihancurkannya. "Arya, tolong maafkan aku. Aku datang ke sini karena sudah dibebaskan, aku hanya ingin meminta hakku darimu." Wanita muda berlari ke arah Arya dan bersimpuh di bawah kakinya. Dia menangis terseduh-terseduh. Arya tampak jijik melihat wanita itu bersikap seperti itu. Baru saja ditemui beberapa bulan kemarin dengan berlagak mengeluarkan sifat aslinya. Hari ini tidak seperti biasanya wanita ini akan bersikap anggun, arogan, kerasa kepala, licik, memandang orang lain lebih rendah darinya. Lalu, kini wanita licik itu sekarang tengah bersujud di depannya. Yang notabene mantan suaminya. Dia mulai bersandiwara kembali. Ya, dia adalah Valeri dan juga Bu Clara yang datang ke rumah Arya tanpa tahu sebab mereka datang. Hal yang membuat Arya bingung adalah kenapa bisa Valeri keluar dari penjara, sedangkan dia mendapatkan hukuman 12 tahun di penjara. Belum genap 12 tahun dan baru berjalan 8 tahun, dia keluar dan sudah membuat kekacauan.